Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulana Anan, yang kali ini akan berbagikan sebuah kisah horor tentang kutukan boneka berhantu, yang dimana ada seorang anak yang memiliki boneka yang sangat menyeramkan. Simak terus video ini guys, jangan skip. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena satu dukungan dari kalian sangat berarti. Yuk kita mulai. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang akan membuat kalian merinding. Gini nih ceritanya. Di sebuah pedesaan terpencil terdapat sebuah toko barang antik yang sudah berdiri puluhan tahun lalu. Di sudut toko yang berdebu ada sebuah boneka tua dengan gaun putih, pipi merah muda, dan senyuman kecil yang aneh. Boneka itu sering menarik perhatian pembeli, namun pemilik toko bernama Pak Anan selalu memperingatkan agar tidak ada yang membeli boneka itu. Puluhan tahun lalu, boneka itu memiliki kisah kelam. Seorang gadis kecil bernama Melati. Boneka itu adalah hadiah dari ibunya sebelum kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Sang ibu sejak saat itu, Melati menjadi sangat terikat pada boneka itu, menganggapnya sebagai teman satu-satunya. Namun, seiring waktu, keluarga Melati mulai menyadari ada yang aneh. Setiap malam terdengar suara langkah kecil di sekitar rumah tersebut. Seringkali boneka itu berpindah tempat dengan sendirinya. Melati pun mulai berubah. Dia menjadi lebih pendiam, sering berbicara sendiri, dan matanya kosong, seolah-olah dia bukan lagi anak yang sama. Suatu malam, Melati ditemukan tewas di kamarnya dengan boneka itu di pelukannya. Senyuman aneh menghiasi wajah boneka itu. Setelah kematian Melati, keluarga itu segera menjual semua barang milik Melati, termasuk bonekanya, yang akhirnya sampai ke toko Pak Anan. Banyak pelanggan toko yang merasakan aura aneh ketika mendekati boneka itu. Ada yang mengaku melihat boneka itu tersenyum saat mereka menatapnya terlalu lama. Sementara yang lain merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasi mereka dari sudut ruangan tempat boneka itu. Suatu hari, seorang wanita bernama Titin yang berpindah ke kota tanpa sengaja melihat boneka itu dan langsung tertarik meski sudah diperingatkan oleh Pak Anan. Titin tetap membelinya, menganggap cerita tentang boneka itu hanya takhayul belaka. Ia membawa boneka itu ke rumahnya dan meletakkan di ruang tamu. Awalnya tidak ada yang aneh hingga malam tiba. Titin mulai mendengar suara tawa kecil yang teredam dari ruang tamu. Ketika dia mengeceknya, boneka itu masih duduk di tempatnya. Namun, kepalanya sedikit miring ke arah Titin dengan senyuman yang tampak lebar dari biasanya. Malam berikutnya, suara langkah kecil terdengar di lorong menuju kamarnya. Titin mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, ketika dia terbangun di tengah malam, boneka itu sudah berada di samping tempat ia tidur.
Ketakutan Titin mencoba membuang boneka itu. Tetapi keanehan semakin menjadi-jadi setiap kali ia mencoba menyingkirkan boneka itu. Boneka itu selalu kembali ke rumahnya. Ditempatkan di kursi yang sama dengan senyum menyeramkan yang menghantui Titin. Semakin lama Titin merasa boneka itu mulai mempengaruhi pikirannya, membuatnya sering mendengar bisikan-bisikan aneh dan melihat bayangan melati di sudut matanya. Suatu malam, tetangga Titin mendengar jeritan mengerikan dari rumahnya. Namun saat mereka mencoba masuk, pintu terkunci. Ketika polisi akhirnya mendobrak masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Titin tewas di kamarnya dengan boneka itu duduk di pangkuannya dengan senyuman lebar seperti sedang menikmati tragedi tersebut. Sejak saat itu boneka tersebut kembali ke toko Pak Ana, menunggu pemilik baru yang mungkin akan jatuh ke dalam kutukannya yang mengerikan. Dan di balik senyuman kecil boneka itu tersembunyi jiwa-jiwa yang tak tenang, terperangkap dalam kutukan abadi. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe, karena satu dukungan dari kalian sangat berarti. Jangan lupa subscribe.